Salam, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita bersaat teduh. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah dulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami sepanjang malam hari yang baru kami lalui. Terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami pada hari ini, biarlah kiranya kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu ini. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi penopang bagi kehidupan kami dalam melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan atau saat teduh kita pada hari ini yang terambil dari kitab Lukas 18 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Ada seorang hamba Tuhan yang sudah sakit-sakitan. Dan dia divonis oleh dokter, dia menderita penyakit kanker yang sudah stadium akhir. Mendengarkan vonis dokter tersebut, semua keluarganya menangis, termasuk istri dan anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Tetapi bapak itu berkata kepada keluarganya, termasuk kepada istri dan anak-anaknya, "Kenapa kalian harus menangis? Justru kita harus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sayang kepada saya. Tuhan memberikan kepada saya waktu sesaat lagi untuk merubah sikap saya, merubah tingkah laku saya, agar nanti kalau saat lagi saya dipanggil oleh Tuhan, saya bersih dari dosa dan saya nanti duduk di sisi kanan Tuhan Yesus Kristus." Itulah yang dikatakan oleh Bapak itu. Dia kuat dan tegar walaupun maut mau menjemput dia. Demikian juga Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Dalam ayat 31 dikatakan, segala sesuatu yang ditulis oleh kitab para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Artinya sebentar lagi Anak Manusia itu akan mati. Dan Yesus juga tahu siapa yang akan melakukan itu kepadanya. Dan apa yang dilakukan itu kepadanya, Yesus tahu. Namun murid-muridnya itu kayaknya mereka kurang percaya. Karena mereka menganggap Yesus ini adalah pemimpin yang sangat luar biasa, yang dapat melakukan mujizat yang begitu besar. Gak mungkin Yesus nanti mati, disalibkan, kata murid-muridnya dalam hatinya. Mereka tidak mengerti. Namun Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya agar mereka mau mempersiapkan dirinya, agar mereka itu tidak kaget nanti apabila hal seperti itu datang kepada Tuhan Yesus. Namun muridnya kurang percaya. Itulah sebabnya begitu Yesus ditangkap, semua muridnya pada kabur. Hanya Petruslah yang mau mendampingi Yesus waktu itu. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, "Sebelum ayam berkokok nanti engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tapi Petrus tidak percaya. Pas waktu Yesus mau disidangkan,
ada seorang ibu berkata kepada Petrus, kayaknya orang ini pernah saya lihat dengan Yesus di bait suci. Petrus berkata, takut dia. Saya tidak mengenal dia. 3 kali mengatakan, saya tidak mengenal dia. Pas ayam berkokok, dia mengingat. Pasti dari yang dikatakan Yesus kepada saya benar. Itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka. Supaya murid-muridnya itu tidak kaget. Bukannya Yesus mau curhat sama mereka. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan mencari kambing hitam. Namun dia yakin, dan dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah supaya digenapi semuanya apa yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena dalam tradisi orang Yahudi, yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang penjahat kelas berat. Itulah sebabnya waktu Yesus disalibkan, ada di samping kiri dan kanannya itu 2 orang penjahat. Disamakan itu dengan Tuhan Yesus. Jadi orang yang tersalib itu adalah orang yang terkutuk. Tapi Yesus mau menerima dia mati di kayu salib. Sama dengan orang penjahat. Mengapa? Jawabannya adalah sama dengan nas ini, yaitu supaya apa yang digenapi, apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama itu oleh kitab para nabi akan digenapi melalui Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa Yesus mau disalibkan? Yang kedua adalah jawabannya, karena Yesus itu taat kepada yang mengutus dia. Yesus taat kepada yang mengutus dia. Dalam kitab Filipi 2 ayat 8 dikatakan, karena saking taatnya Yesus kepada Tuhan Allah, dia mau rela mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Dan bahwa dalam nama Yesus Kristus, semua orang bertekuk lutut mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, mengapa Yesus mau mati di kayu salib? Karena Yesus cinta kepada kita umat manusia. Yesus mencintai saya. Yesus mencintai saudara. Sebenarnya kitalah yang harus dihukum karena dosa kita. Tapi karena Yesus mencintai kita umat manusia, dia rela menanggung dosa-dosa kita. Sekarang, apakah responnya bagi kita? Yesus mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Responnya bagi kita adalah, yang pertama, percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Hanya itu doang. Kita harus percaya kepada Yesus sebagai respon pengorbanannya kepada kita. Yang kedua, wartakanlah berita sukacita ini kepada semua umat manusia. Agar mereka mengenal betapa baiknya Yesus kepada kita. Kita wartakan kepada siapapun, wartakanlah itu. Sehingga orang-orang itu mau mengenal betapa baiknya Yesus kepada kita. Yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Yesus. Biarlah dia yang menuntun hidupmu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Sehingga kamu nanti disebut pengikut-pengikut Yesus yang setia. Sehingga pengorbanan Yesus kepada kita tidak akan sia-sia. Itulah firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur karena kami merasakan penyertaan Tuhan kepada kami pada pagi hari yang indah ini. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu berserah diri kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau begitu baik kepada kami. Engkau juga rela mengorbankan dirimu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan, agar hidup kami selalu dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dan agar kami juga mau mewartakan berita sukacita ini kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati usaha kami pada saat ini. Berkati pekerjaan kami. Biarlah melalui pekerjaan kami ini Tuhan, kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.